Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Jikalau kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, itu semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan memuji, mempermuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan Yesus, Kau berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh Tuhan rindu dan haus akan Engkau. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk memuji, mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami, atas ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita siapkan pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Sebab sungguh besar setia Tuhan kepada setiap kita. Ku percaya janji-Mu Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, melingkupi setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya, percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku tak akan takut, tak akan ku takut.
percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah, di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib, Engkau sungguh besar. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, melawat kehidupan setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau besar, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau besar. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Jikalau kami boleh ada Tuhan, itu semuanya karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jamah setiap kehidupan kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Yesus, curahkan Tuhan, penuhi kami Yesus. Haleluya, kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Yesus, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi beracara Tuhan, melawat setiap kehidupan kami Tuhan, menjamah setiap kehidupan kami Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kuasa, di dalam hadirat-Mu Tuhan kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Puaskan setiap hati kami Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami hidup karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya, berjanji setia.
Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan seluruh hidupku Yesus, hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mempersiapkan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku Tuhan. Engkaulah damai dalam kehidupan kami Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Sebab Dia sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya.
mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan telah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dalam kehadiran-Mu ada kuasa yang Engkau nyatakan untuk hidup kami semakin diubahkan, bahkan diberkati sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memuji, kami telah menyembah, kami telah mempersembahkan tubuh kami. Kiranya boleh menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya bersama-sama kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan setiap perkataan sabda Tuhan yang menghidupkan setiap kami. Yang memberikan tuntunan untuk setiap langkah kami. Yang memberikan kemenangan dalam segala perkara. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan biar Roh Kudus mengambil alih segala sesuatu. Bahkan hamba-Mu secara pribadi menundukkan kehidupan hamba-Mu ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Supaya lewat hamba-Mu yang tidak sempurna ini, Roh Kudus bekerja sehingga setiap yang mendengar akan diberkati oleh firman Allah pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang siap menyambut dan mendengar firman Allah, bersama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya yakin bahwa kita semuanya tentu merindukan untuk kita bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja. Tetapi memang hari-hari ini kita harus mendukung upaya pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Dan baru-baru ini ada surat terbaru lagi yang diterbitkan oleh pemerintah bahwa ada penambahan waktu untuk semua pihak terutama di Malang untuk lockdown. Doakan supaya waktu itu tidak sangat lama karena secara pribadi saya juga merindukan untuk kita boleh berkumpul bersama-sama. Terlebih kita kehilangan 1 kali perjamuan kudus yaitu minggu ini. Itu sebabnya mari kita gumulkan bersama-sama supaya Tuhan boleh mendengarkan doa kita dan Kota Malang bahkan Indonesia dijamah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin kita semuanya melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 29. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. 1 kali lagi, Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati terlebih melakukannya. Amin. Untuk kita dapat memahami kebenaran firman Allah pagi hari ini, saya memberi judul yaitu tetap kuat saat goncangan datang. Judulnya adalah tetap kuat saat goncangan datang.
Saya yakin kita semuanya sepakat bahwa dunia sedang digoncang dalam segala aspek hari-hari ini. Tentu kita semuanya tahu bahwa hanya gara-gara satu penyakit. Apa Bapak Saudara sekalian? Corona. Ya. Corona bisa menggoncang dunia, termasuk Indonesia, termasuk kota Malang sedemikian rupa. Dan yang paling terasa adalah masalah ekonomi, termasuk di dalamnya orang percaya, saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita belajar firman Allah. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat saat goncangan datang. Hal yang pertama, mari kita akan melihat ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Hal yang pertama untuk kita bisa tetap kuat saat goncangan datang, yaitu jangan takut. Bapak Saudara, saya teringat ketika anak-anak saya masih kecil. Saya melatih mereka untuk bisa sepedaan. Ketika mereka baru memulai untuk naik sepeda, mereka takut seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi sebagai orang tua, saya menguatkan hati mereka dan saya berkata, jangan takut. Sambil saya menjelaskan apa resikonya, bagaimana caranya, dan apa hasil yang akan mereka raih. Dan tentunya saya sebagai orang tua memastikan diri ada di dekat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa hari-hari ini faktanya adalah dunia sedang digoncangkan, bumi sedang bergoncang, dan hidup kita juga ikut tergoncang. Harus kita akui, penghasilan banyak orang, bahkan hampir semua orang merosot. Bahkan saya dengar ada di antara jemaat yang katanya sementara di PHK. Sehingga berpikir untuk kehidupan beberapa waktu ke depan. Sebagai informasi bahwa perkembangan corona sudah terus menerus bertambah. Baru-baru ini saya baru melihat informasi bahwa di Indonesia sudah terjadi kasus positif corona sebanyak 1.677. Yang meninggal 157 dan yang sembuh 103. Dari angka kematian secara rata-rata di dunia 3% dan Indonesia informasinya 9%. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa postingan yang mungkin Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa beberapa kota para penderita corona sudah dinyatakan sembuh. Tapi harus kita pahami bahwa sembuh bukan karena sudah ditemukan obatnya. Tapi sembuh karena mungkin imunitasnya baik sehingga bisa melawan virus COVID-19 tersebut. Nah, barusan saja saya mendapatkan berita dari salah satu grup yang menyatakan bahwa dengan sebuah judul di sebuah media massa online berkata begini, gelombang kedua wabah corona di Cina, ribuan penderita positif COVID-19 tanpa gejala. Mengherankan bukan? Padahal sebelumnya dikatakan Cina sudah berhasil, sudah menemukan obatnya. Tetapi tidak lama kemudian muncul wabah corona yang baru tanpa ada gejala, ribuan dinyatakan positif. Lalu sebagai manusia, apa yang kita alami? Takut? Itu wajar. Takut tertular? Takut nanti mau makan apa? Takut harus bayar tanggungan dengan apa? Di rumah stres, ya. Nah, saya mau tanya, apakah ketakutan demikian memberikan hal yang baik untuk kita? Sebagai info, beberapa waktu yang lalu, mertua saya
gara-gara juga ikut kepikiran corona, jatuh sakit, darah tinggi. Ya, nah mungkin ini hal yang lucu. Tetapi saya mau katakan bahwa memang hal yang wajar, tetapi mari kita pikirkan. Apakah ketakutan seperti itu memberikan hal yang baik untuk saudara dan saya? Saya mau katakan kepada kita, sama seperti kedua anak saya yang belajar sepedaan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Mereka percaya kepada saya. Sehingga mereka tidak takut karena tahu papanya bisa dipercaya. Karena tahu papanya ada dekat mereka untuk menjaga mereka. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, demikian halnya kita punya Bapa yang di surga. Amin. Kita punya Bapa yang juga disebut sebagai Allah Immanuel. Dan firman-Nya berkata pada ayat yang ke-26. Firman Allah berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Nah, dari ayat ini kita bisa menemukan bahwa Allah yang menyatakan bahwa akan ada goncangan, ada informasi, ya. Seperti halnya saya katakan kepada anak saya, jatuh iya, tapi jangan takut, jangan nangis. Papa ada bersama dengan kamu, nggak usah khawatir, ya. Dan yang lebih luar biasa pada ini dikatakan bahwa goncangan itu ada, tapi yang luar biasa ialah yang mengerjakan goncangan itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Itu sebabnya di dalam Mazmur 28 ayat 20b berkata begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapa di dunia saja sedemikian bisa dipercaya oleh anak-anaknya, apalagi Tuhan kita yang kita panggil sebagai Bapa kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah menemukan atau mendapatkan pesan bahwa di dalam Alkitab tercatat ada 365 kali perkataan jangan takut. Nah, saya mau luruskan hal ini terlebih dahulu. Ya, di aplikasi yang tentu saya yakin kita semuanya memilikinya di HP. Kalau Bapak Ibu Saudara ketik jangan takut, sebenarnya tidak sampai ratusan kok kata itu ditemukan. Enggak, hanya puluhan. Ya. Nah, ini harus perlu kita luruskan. Tetapi kalau kata jangan takut itu ya disetarakan menjadi satu kelompok dengan jangan khawatir, jangan bimbang, jangan berduka cita dan lain sebagainya, saya sangat percaya bahwa itu ada 365 kali. Jadi memang kita harus percaya bahwa setiap hari dalam 1 tahun Allah ingin bilang kepada kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Itu sebabnya terutama dalam hal-hal situasi seperti begini, Bapak Saudara, percayalah Tuhan, jangan takut. Yang kedua, supaya kita tetap kuat dalam goncangan. Mari kita melihat kembali ayatnya yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Mari kita perhatikan frasa waktu itu. Nah, frasa waktu itu sebenarnya merumuskan dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 25 yang mengutip cerita dalam Keluaran 19 yang berbicara tentang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya, makanya kenapa pada ayat 26 dikatakan bahwa suaranya menggoncangkan bumi. Saya tidak akan baca pagi hari ini, tapi tolong setelah ini Bapak Ibu Saudara melihat dari Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 25 itu menjelaskan kondisi ketika Tuhan menampakkan diri kepada umatnya di Gunung Sinai. Hal yang sangat luar biasa, ya,
begitu menggoncangkan sehingga umat Tuhan yang melihat penampakan Tuhan saat itu sangat ketakutan. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Apakah setelah Tuhan menampakkan diri dalam goncangan sedemikian rupa yang terjadi, apakah mereka percaya bahwa itu adalah Allah? Ya, mereka percaya. Tetapi masalahnya adalah bahwa iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi masalahnya adalah bahwa mereka yang disebut umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, yaitu saat itu berbicara tentang bangsa Israel, mereka percaya ada Tuhan, tetapi mereka tidak mempercayai hidupnya untuk Tuhan menyertai mereka. Poin yang kedua supaya kita bisa tetap kuat dalam goncangan. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, pilih yang benar. Hidup itu pilihan, Bapak Ibu sekalian. Ya, hidup itu pilihan. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa memilih mau melakukan apa. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa memilih mau beribadah dengan baik atau tidak. Karena tidak ada yang bisa mengawasi. Ya, itu adalah keputusan setiap orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam Keluaran 19 bahwa semuanya mengalami kuasa Tuhan sama, ya. Sama-sama menikmati kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Ya, tetapi mari kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Bilangan 14 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai, sekali lagi, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Lihat Bapak Saudara sekalian, Allah telah memberikan pernyataan yang 10 kali mencobai Tuhan. Saya mau berkata kepada kita pagi hari ini, hati-hati, jangan bermain-main dengan Tuhan. Kalau kita bicara, kita mau hidup kudus, hidup dah dalam kekudusan. Kalau kita berkata, saya mau sungguh-sungguh dalam pelayanan, pegang janjimu. Ya, kalau engkau percaya Tuhan sungguh-sungguh, jangan percaya kepada hal yang lain. Nah, saya ingin membawa kita kepada satu bagian, yaitu 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus ayat 10 ayat 6 sampai 11. Ini juga merupakan kutipan bagian yang sama yang ditemukan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 6 sampai dengan 11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Semuanya ini apa? Bapak Saudara tolong nanti melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bagaimana bangsa Israel berjalan dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Sama-sama mengalami kuasa, sama-sama melihat tangan Allah bekerja, sama-sama melihat mukjizat dan perkara-perkara besar yang luar biasa. Tetapi lihat bahwa sebagian besar menginginkan hal-hal yang jahat. Dan firman Allah katakan, supaya ini terjadi sebagai contoh bagi kita. Supaya kita jangan mengulanginya. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bapak Saudara, luar biasa ya. Sementara mereka sudah mengenal Allah yang luar biasa, sementara mata mereka melihat kemuliaan Tuhan, tapi sementara mereka juga menyembah berhala. Apakah terjadi pada zaman modern seperti ini? Ya, terjadi. Ya, masih ada orang Kristen yang percaya tanggal-tanggal baik. Masih ada orang Kristen yang mencari orang pintar.
Masih banyak orang Kristen yang mencari peruntungan, dukun dan lain sebagainya. Saya mau katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Hati-hati dengan kekudusanmu. Hati-hati. Ya, firman Allah sudah jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak suka dengan percabulan. Sehingga Tuhan membunuh puluhan ribu dari antara orang Israel yang dikenal sebagai umat pilihan Allah. Ayat selanjutnya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat bahwa saya katakan pilih yang benar sebagai poin yang kedua untuk kita bisa tetap kuat dalam goncangan yang terjadi. Semua orang bebas memilih. Semua orang Kristen tidak dipaksa untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada Ibrani pasalnya yang ke-12. Tadi ya, apa yang terjadi ketika kita tidak memilih yang benar? Ya, mari kita kembali melihat ayatnya yang ayatnya yang ke-25. Ya, bagian B. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, itu berbicara bahwa kalau ada orang percaya tapi mencobai Tuhan, tapi hidupnya tidak benar, dia tidak luput dari hukuman. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, mari pilih yang benar. Pilih percaya kepada Tuhan. Pilih hidup di dalam jalan-jalannya. Sebab firman-Nya berkata, Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang menaruh harap kepadanya. Amin. Yang ketiga dengan cepat. Ya, mari kita melihat Ibrani 12 ayat yang ke-28. Begini firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau yang pertama tadi jangan takut, yang kedua pilih yang benar, dan yang ketiga siap sedia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat bahwa Alkitab berkata pada 26, satu kali lagi. Artinya apa? Bahwa sebelum satu kali lagi itu terjadi, beberapa kali telah terjadi goncangan. Salah satunya yang menimpa orang Israel di padang gurun. Salah satunya lagi adalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bukankah Tuhan sedang menggoncangkan dunia, bumi ini dengan penyakit corona? Ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, berbicara tentang satu kali lagi, berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Banyak orang berkata bahwa penyakit corona ini adalah salah satu dari penggenapan nubuatan Tuhan. Ya. Nah, yang pasti firman Allah juga berkata bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua berbicara seperti seorang pencuri. Kedatangan seorang pencuri yang tidak disangka-sangka tiba-tiba datang. Itu sebabnya sebagai orang percaya, saya suka dengan satu orang saudara kita yang berkata begini, ya, untuk tetap menjaga hatinya, hidupnya, bahwa dia berkata, dan saya sepakat, anggap hari ini sebagai hari terakhir dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu, ya, kalau bukan Tuhan yang datang kali yang terakhir, kali yang kedua, berarti yang kedua kita datang kepada Tuhan, mendahului kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siap sedia. Kapanpun itu Tuhan panggil, kita sudah ready, kita sudah standby, kita sudah katakan saya sudah siap Tuhan. Ya, nah, kita kembali kepada 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Untuk siap sedia, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, ya, lihat bahwa marilah kita mengucap syukur. Yang pertama, kita harus senantiasa mengucap syukur. Bukan waktu kita diberkati, bukan waktu sedang senang, bukan lagi banyak uang. Tapi lihat, firman Allah dikatakan dalam bagian ini masih dalam konteks ketika segala sesuatu digoncangkan. Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara tergoncang karena corona? Ekonomi Bapak Ibu Saudara terganggu? Masalah kesehatan Bapak Ibu Saudara terganggu? Tetap mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kitab Ibrani berbicara tentang iman. Pasal 11, satu pasal sebelum bacaan kita pagi hari ini, itu juga berbicara fokus tentang iman. Ayat 4 sampai dengan ayat 35 berbicara tentang iman yang menerima sesuatu yang supranatural, yang luar biasa, yang hebat. Saya yakin bahwa itu kita sukai. Tapi ayat 36 sampai dengan 40 dari Ibrani 11 itu bicara bahwa iman juga hadir dalam penderitaan. Iman juga hadir dalam kesesakan. Iman juga hadir dalam kesulitan. Kita tidak bisa memilih. Semuanya keputusan Tuhan. Kalau kita menerima mukjizat, mengucap syukurlah karena Tuhan memberinya kepada kita. Tapi kalau kita mendapatkan bagian yang tidak enak bagi daging ini, percayalah bahwa kita sudah punya bagian kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Yang kedua, kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena kita punya janji Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang telah teruji dan terbukti sepanjang sejarah sampai hari ini. Ya. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa siap sedia pada ayat yang sama. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya mengundang tim singer, WL, dan musik untuk tampil ke depan. Ya, yang kedua ini Bapak sekalian, supaya kita menunjukkan kesiapsediaan kita, Allah meminta kita untuk kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Selama masa lockdown ini, saya yakin menjadi tantangan untuk kita semuanya untuk beribadah tanpa datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab sendiri karena saya tidak bisa melihat, berapa banyak dari kita yang hari Minggu masih menyempatkan diri beribadah di rumah. Masih menyempatkan diri untuk melihat secara online ibadah ini. Masih menyempatkan diri bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Betul ya? Nah, kita harus sadari bahwa dalam kondisi seperti ini, ketika kita lockdown di rumah kita masing-masing, ketika hanya Tuhan yang tahu bagaimana ibadah kita, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sekalipun tidak di gereja, sekalipun tidak bertemu dengan orang seiman. Apakah kita masih cari Tuhan? Ataukah hanya formalitas belaka? Kita ke gereja, kita beribadah karena kita ke gereja. Tapi kalau nggak ke gereja, kita nggak beribadah. Itu formalitas. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah ingin kita beribadah. Ya, mari dalam kesempatan ini kita buktikan kepada Tuhan, Tuhan, saya mencari Engkau sungguh-sungguh. Saya beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terlebih kemudian firman Tuhan menuntut kita bukan hanya sekedar beribadah datang kepada Tuhan, tapi kita beribadah dengan cara yang berkenan, hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi itu berbicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Ayat terakhir dari firman Allah pagi hari ini, 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bapak Ibu Saudara bergumul untuk masalah ekonomi,
punyalah rasa cukup. Tuhan sudah sangat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sakit penyakit, ingat akan Ayub. Cukup Tuhan memberikan hidup dan segala berkat yang pernah kita nikmati. Kiranya firman Allah pagi hari ini menguatkan kita, supaya kita tetap kuat dalam masa-masa goncangan yang sedang terjadi saat ini. Kiranya kita semuanya diberkati. Amin. Kita angkat pujian itu. Ku hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita, dengan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, imanku sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dari awal kita angkat pujian ini, kita katakan ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Ku. Haleluya. Ku
percaya akan firman-Mu. Aku kuat karena tangan-Mu menopang. Yesus tolong kami, Yesus jamah kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berseru. Oh kudus, kuduslah Tuhan, Allahku yang mulia. Kami menyembah-Mu, kami serukan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku sembah-Mu. Dalam nama Yesus, percayalah kepadanya. Dalam nama Yesus, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang. Sebab Tuhan besertamu, sebab Tuhan di pihakmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika hati kami sedang gelisah, ketika kami merasa beban kami terlalu berat, ketika kami mengalami goncangan yang kami pikir kami tidak bisa menanggungnya, disitulah firman-Mu menguatkan kami. Disitulah kami menangkap isi hati-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Engkau Allah Immanuel, dan Engkau juga Jehovah Jireh yang memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Biar pagi hari ini ketika firman Allah telah disampaikan, apapun yang terjadi, sekalipun bumi sedang Engkau goncangkan, bahkan kemudian sorga juga akan digoncangkan, kami tidak takut, karena Engkau yang mengerjakannya. Dan kami aman di dalam naungan-Mu. Kami akan pilih untuk tetap percaya kepadamu, yang sanggup meluputkan kami dari penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan. Sekalipun 1.000 orang rebah di kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, janji-Mu kepada kami bahwa sekalipun itu tidak mengenai kami. Dan kami juga akan siap sedia. Kami akan menganggap hari ini hari terakhir kami hidup. Sebab kami tahu kalau kami hidup untuk Tuhan. Dan kalau kami mati adalah keuntungan. Karena kami telah memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran ini dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Untuk Roh Kudus-Mu bekerja luar biasa menyempurnakan seluruh penyampaian firman ini. Sehingga berkat yang telah Engkau rencanakan dari awal, semuanya menerima tanpa terkecuali. Semuanya bertumbuh karena Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mau berkata atas firman Allah yang telah kami terima pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu dan biar hidup kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami menerima kebenaran firman Allah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta
Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan. Kami terima kasih-Mu. Kami terima cinta-Mu. Kami terima anugerah-Mu. Pagi hari ini kami telah diberkati oleh karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melayani mengambil pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap pergumulan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami bersyafaat bagi bangsa, negeri dan kota kami Malang. Tuhan sembuhkan negeri kami. Tuhan jamah kota kami. Tuhan ampuni bangsa kami. Pulihkan Tuhan Yesus seluruh tanah di Indonesia ini. Ada banyak anak-anak-Mu tersebar di pelosok Nusantara. Biar ini Tuhan Yesus boleh menjadi pernyataan kasih-Mu. Bahwa Engkau mengingat, Engkau mendengar doa yang kami serukan pagi siang malam di hadapan-Mu. Ampuni bangsa ini, pulihkan ya Tuhan. Terjadi transformasi rohani besar-besaran. Penuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus. Secara khusus menyerahkan pemerintahan kami Tuhan. Biar Engkau kuatkan hati mereka. Engkau berikan hikmat akal budi. Berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus datangkan orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang yang Kau urapi untuk menolong mereka dalam mengatasi problema yang terjadi di bangsa ini. Tetapi Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan. Buat itu berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus dan menyerahkan gereja-Mu. Tuhan, biar anugerah-Mu akan semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk beribadah. Kami rindu melihat gereja ini semakin lebih lagi menjadi berkat bagi bangsa-Mu. Tuhan Yesus berkati juga supaya gereja ini boleh berkembang ke kanan, ke kiri, muka dan belakang. Dan menjadi kenamaan karena Engkau sendiri yang melawat kota kami lewat gereja ini. Lewat anak-anak-Mu, lewat umat-Mu, lewat semua orang percaya yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami akan melakukan segala sesuatu karena kami tahu Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel,
Tuhan menyertai kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.